Amin. Silahkan duduk yang dikasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan bisa bertemu dengan saudara semua pada pagi hari ini. Kita ada di akhir bulan Maret. Dan sebelum kita memasuki firman Tuhan, ada beberapa pengumuman yang saya akan bagikan. Yang pertama adalah minggu ini kita akan mengadakan ibadah doa di hari Kamis tanggal 2 April jam 6 seperti biasa. Dan pengumuman yang kedua adalah Sekolah Minggu GBS Bunga Bakung, Aku Anak Terang, berencana untuk mengadakan bakti sosial di Panti Jompo Pelkrim tanggal 19 April. Dan kami mengundang Bapak Ibu yang mau untuk terlibat di dalam bakti sosial bisa menghubungi Bendahara 2 Sekolah Minggu Tirsa di nomornya kok enggak terlalu kelihatan ya, tapi saudara tahu orangnya ya. Jadi Bapak Ibu bisa menghubungi Tirsa jika Bapak Ibu ingin terlibat. Nanti saya akan masih memberikan pengumuman ini sampai minggu depan, mungkin 2-3 minggu ya sebelum acara. Baik. Saudara yang dikasih Tuhan, saya juga minta maaf kalau suara saya agak serak-serak karena memang 2-3 hari ini saya mengalami penurunan kesehatan, tapi saya bersyukur kalau sekarang bisa melayani Bapak Ibu semua. Dan saudara yang dikasih Tuhan, minggu ini kita memasuki pekan suci atau dalam bahasa Inggris Holy Week dalam kalender Kristen yang dimulai dari Minggu Palem hari ini. Lalu nanti ada Kamis Putih di mana Yesus mengadakan perjamuan terakhir dengan murid-muridnya dan ditangkap di Getsemani. Lalu ada Jumat Agung di mana Yesus disalib, lalu Sabtu Sunyi, dan akhirnya minggu depan kita akan merayakan Minggu Paskah. Jadi minggu depan kita akan merayakan Paskah bersama-sama. Nah, meskipun di gereja kita tidak diadakan ibadah pada hari-hari tersebut, tapi kalau Bapak Ibu memperhatikan sejak 2 tahun lalu, kami tim pastoral menyediakan perenungan-perenungan khusus di sepanjang minggu menjelang Paskah. Dan kami berharap supaya Bapak Ibu bisa dapat memahami peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di sepanjang minggu penebusan atau karya penebusan Kristus. Nah, minggu ini berkaitan dengan Minggu Palem, kita akan merenungkan sebuah peristiwa penting yang dicatat di dalam Matius pasal 21 ayat 1-11. Jadi peristiwa ini tidak hanya dicatat di satu kitab, tetapi bahkan di 4 kitab Injil semuanya mencatat peristiwa tentang masuknya Yesus ke Yerusalem. Dan kita akan membaca dan merenungkan peristiwa ini. Kita buka Matius pasal 21 ayat 1-11 dan judul firman Tuhan pagi ini adalah Paradoks Sang Raja. Paradoks itu artinya kebalikan ya. Jadi ada sebuah kebalikan dari seorang raja yang akan kita baca di Matius pasal 21 ayat 1-11. Yang sudah dapat katakan amin. Kita akan baca bergantian, saudara baca ayat ganjil, saya akan baca ayat genap. 1, 2, 3. Dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, siapakah orang ini?
Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah kisah di mana Yesus masuk ke kota Yerusalem dan orang-orang menghamparkan pakaian lalu melambaikan pohon palem. Nah, tapi untuk kita bisa memahami peristiwa ini, kita harus mengerti sejarah pada masa itu. Jadi ternyata yang dilakukan oleh Yesus di dalam peristiwa ini tuh sangat provokatif, sangat menantang. Karena apa? Di masa menjelang Paskah, ada sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh pasukan Romawi dan lebih tepatnya oleh Pontius Pilatus sebagai pemimpin yang ditempatkan oleh Romawi di daerah Yerusalem. Di mana Pontius Pilatus pada saat itu melakukan parade militer Romawi di pintu gerbang Yerusalem di sebelah barat. Jadi Pilatus biasanya akan masuk dengan kuda perang, baju besi yang berkilauan, ribuan tentara. Untuk apa? Untuk memberitahu kepada orang Yerusalem bahwa ini loh yang memimpin kalian. Mereka show force, mereka pamer kekuatan untuk menakut-nakuti siapapun yang berniat memberontak. Kenapa harus Paskah? Karena bangsa Israel yang dijajah Romawi saat itu mengingat masa Paskah. Saudara tahu Paskah pertama kali ditulis di dalam Alkitab pada saat apa? Pembebasan dari Mesir. Jadi masa Paskah itu mengingatkan orang Israel bagaimana Tuhan membebaskan bangsa Israel dari Mesir, dari musuhnya. Sehingga setiap kali Paskah, bangsa Israel selalu memiliki pengharapan akan dibebaskan dari musuh. Sehingga di sisi lain, Pontius Pilatus akan berparade memasuki Yerusalem untuk mengatakan, "Hei kalian jangan berani memberontak, aku yang menguasai Yerusalem." Tetapi di sebelah gerbang yang lain, kalau saudara baca di ayat 1, dikatakan bahwa Yesus masuk ke Yerusalem lewat Bukit Zaitun. Bukit Zaitun itu berarti di daerah sebelah timur Yerusalem. Jadi di sebelah timur Yerusalem, Yesus juga melakukan parade. Memang tidak diketahui ini hari yang sama atau hari yang berbeda, tetapi menjelang Paskah. Jadi maksudnya apakah Pilatus dan Yesus melakukan di hari yang sama tidak diketahui secara pasti, tetapi kedua peristiwa ini tercatat sebagai peristiwa menjelang Paskah. Jadi di sebelah timur Yerusalem lewat Bukit Zaitun, Yesus juga melakukan parade. Dia melakukan parade memasuki kota Yerusalem. Apa kesan yang saudara dapatkan dari hal ini? Berarti Yesus sedang mengatakan bahwa aku ini juga raja. Yesus sedang membuat parade tandingan. Dan kalau dibuat visualisasinya pakai AI itu seperti ini, saudara. Jadi seperti ada dua parade tandingan. Yang satu dari Romawi, yang satu Yesus. Yang satu dari barat, yang satu dari timur. Tapi yang sangat membingungkan adalah Yesus datang bukan dengan kuda seperti orang Romawi, Yesus datang dengan keledai. Ini bukan sekedar perbedaan transportasi, tetapi dengan peristiwa ini sedang menjelaskan bahwa ada memang perbedaan kerajaan. Pontius Pilatus menggambarkan kerajaan dunia sebagai penguasa saat itu. Yesus berkata bahwa aku adalah raja, tapi aku berasal dari kerajaan yang berbeda. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana raja ini, Raja Yesus, raja yang kita sembah, dia bekerja dengan cara yang sangat berbeda dari apa yang dunia bayangkan. Dia sebagai raja, memang di dalam peristiwa Minggu Palem, dia memproklamirkan dirinya sebagai raja, tetapi dia adalah raja yang aneh. Dia raja yang berkebalikan dengan kerajaan dunia. Dan kalau kita sebagai orang Kristen tidak memahami akan hal ini, kita akan salah
di dalam pengiringan kita kepada Yesus. Oleh karena itu mari kita melihat apa paradoks dari seorang raja yang namanya Yesus ini. Di ayat 1-3 kita akan melihat bahwa raja ini adalah raja yang meminjam. Tolong satu orang bantu saya bacakan ayat 1-3 sekali lagi. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Ya, Yesus mengutus muridnya untuk mengambil seekor keledai dan anaknya. Dia memberikan instruksi yang spesifik. Dan ada satu kalimat yang menarik di ayat ketiga, Tuhan memerlukannya. Mari kita berhenti sebentar. Bukankah kita tahu bahwa Yesus adalah Raja Pencipta segala alam semesta? Bahkan di dalam kitab Mazmur dikatakan bahwa dia itu memiliki ternak di atas bukit-bukit, ada banyak ternaknya. Bisa nggak sih Yesus tiba-tiba entah dari mana mengirim ada kuda atau ada keledai yang datang untuk mendatangi dia pada saat itu, bisa nggak? Bisa banget. Tapi di sini Raja semesta alam, Yesus masuk ke kota Yerusalem dengan cara meminjam. Dan minjam ini dikembalikan ya, ia akan segera mengembalikannya. Sebenarnya Yesus bisa mendatangkan kuda atau keledai, dari mana kek tiba-tiba datang, dia bisa. Tapi mengapa sang raja ini harus meminjam? Kalau orang pinjam berarti kesannya apa sih? Gak punya. Kesannya kurang. Kesannya, maaf kata, miskin. Tapi tahukah saudara, inilah yang disebut dengan Injil. Rasul Paulus merangkum dengan indah dalam 2 Korintus 8 ayat 9 dikatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Yesus yang seharusnya adalah pemilik alam semesta, dia kaya, tetapi dia rela mengosongkan dirinya, bahkan menjadi miskin demi kita. Dan itulah yang digambarkan di dalam peristiwa Minggu Palem ini. Kenapa dia meminjam keledai? Karena Yesus tidak mau datang untuk memukau manusia dengan kekayaan. Yesus tidak mau datang untuk memukau orang-orang dengan kekayaannya. Dia justru mengosongkan dirinya. Ia datang dalam kekurangan kemiskinannya supaya dia bisa menjangkau semua manusia bahkan di titik terendah kita. Amin, saudara. Yesus bersedia membatasi dirinya, ia yang kaya menjadi miskin supaya kita yang miskin secara rohani menjadi kaya di dalam dia. Dan ingat, di dalam peristiwa Minggu Palem ini Yesus tetap menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Dikatakan bahwa Yesus menunjukkan ketuhanannya dengan cara apa? Dia tahu dengan detail di mana keledai itu berada. Dia tahu dengan detail ada berapa keledai yang ada di situ. Dia tahu dengan detail ada keledai dengan jenis kelamin betina dan anaknya. Yesus menunjukkan ketuhanannya, dia tahu segala sesuatu, tetapi di sisi lain dia sengaja meminjam. Karena Yesus ingin menyatakan dia sedang mengosongkan dirinya. Dia melakukan inkarnasi. Yesus tidak datang untuk memukau manusia dengan kekayaannya.
Dan bukankah ini yang menjadi nilai di dalam kerajaan dunia? Berapa banyak dari kita yang malu kalau kita tidak terlihat sukses? Berapa banyak dari kita yang minder kalau kita tidak punya barang mewah atau tidak punya posisi yang tinggi? Kerajaan dunia ini menunjukkan identitas mereka, menunjukkan jati diri mereka dengan apa yang mereka punya, dengan apa yang mereka miliki, dengan kekayaan. Oh, harus punya uang sekian, oh harus punya barang ini supaya orang menghargai saya. Oh, harus punya pencapaian ini itu supaya saya bisa dilihat oleh orang. Dan apa yang terjadi dengan segala sesuatunya, kita akan menjadi lelah dan kita akan menjadi terbelenggu. Minggu yang lalu kita belajar segala sesuatu yang membelenggu itu adalah Injil yang palsu. Kerajaan dunia berusaha memukau orang, mencari pengikut dengan segala sesuatu yang wah, dengan kekayaan, dengan kelebihan, dengan pencapaian. Tetapi kerajaan Yesus berbeda. Raja ini berbeda. Dia raja semesta alam, tapi dia rela menjadi miskin. Untuk menjadikan kita kaya di dalam Tuhan, yang artinya apa? Bahwa semua identitas kita, semua kebutuhan kita, semuanya bersumber hanya pada Yesus Kristus. Amin, saudara. Dan Yesus tidak minder, saudara. Oh, dia tidak merasa gengsi untuk meminjam. Karena dia tahu bahwa identitas dia, otoritas dia, bukan dari apa yang dia punya, tapi dari siapa dia sesungguhnya. Amin, saudara. Dan bukankah apa yang Yesus lakukan ini, efeknya apa sih buat kita? Bukankah ini adalah sebuah kabar baik? Bahwa Yesus membebaskan kita dari kebutuhan untuk pamer. Yesus membebaskan kita dari kebutuhan untuk gengsi. Oh, harus punya ini itu dulu supaya orang mengakui aku. No. Bukan berarti terus kita nggak punya apa-apa, bukan. Bukan berarti terus kita tidak memiliki pencapaian apa-apa, bukan. Tetapi semua itu bukan sumber identitas kita. Amin, saudara. Hal ini juga membebaskan kita dari belenggu keminderan. Kalau kita nggak punya sesuatu, ya kita nggak usah minder. Wah, silakan kamu besok melayani. Oh, saya nggak bisa, saya nggak punya apa-apa. Bukan apa yang kita miliki, tetapi apa yang Tuhan sudah kerjakan, siapa kita di dalam Tuhan. Dan Tuhan sudah memberikan identitas yang ajaib bahwa kita adalah anak-anak Allah. Injil juga membebaskan kita dari belenggu kesombongan. Saat kita memiliki sesuatu, perhatikan apa yang dilakukan pemilik keledai ini. Pemilik keledai dalam teks ini secara tersirat langsung melepaskan miliknya, langsung melepaskan keledainya saat mendengar murid berkata Tuhan memerlukannya. Dia sadar bahwa keledai itu bukan miliknya. Keledai itu hanyalah titipan yang sewaktu-waktu bisa diminta oleh sang pemilik sejati. Amin, saudara. Apa yang dilakukan Yesus kelihatannya remeh. Tetapi ini adalah sebuah kabar baik Injil untuk kita dibebaskan dari belenggu-belenggu, kesombongan, keminderan, kebutuhan untuk kita pamer dan gengsi. Kalau kita sadar bahwa raja di atas segala raja, jika Yesus sang raja semesta alam aja enggak malu mengendarai keledai pinjaman, apa yang membuat kita merasa gengsi sih? Apa yang membuat kita merasa malu atau kurang? Oh, saya nggak mau kerja itu, soalnya aku gengsi. Ya saudara nggak makan. Oh, saya nggak mau melakukan itu karena saya merasa nggak mampu, saya kurang. Kalau Tuhan panggil saudara untuk itu, kenapa saudara merasa tidak mampu? Mungkin kita perlu bertanya, jangan-jangan sumber keberhargaan diri kita
selama ini adalah apa yang kita miliki, bukan siapa yang memiliki kita. Kalau kita tahu bahwa sumber keberhargaan kita adalah pada Tuhan yang sudah menebus dan memiliki hidup kita, kita nggak butuh validasi dari orang lain, kita nggak perlu untuk pamer supaya diakui orang, kita nggak akan merasa minder saat Tuhan mempercayakan kita akan sesuatu hal, ya kita akan lakukan. Dan kita akan dibebaskan juga dari belenggu kesombongan, sehingga kalaupun keledai ini diambil oleh Tuhan, it's okay. Karena toh saya bukan pemilik dari keledai ini. Amin saudara. Ini yang pertama. Raja kita bukanlah raja yang pamer kekayaan, yang pamer keberhasilan. Justru dia raja yang meminjam. Yang kedua, paradoks yang kedua adalah raja yang lemah lembut. Tolong bantu saya bacakan ayat 4-7 dengan keras, satu orang. Amin. Perhatikan ayat 4 dan 5, di sini Matius sengaja mengutip perkataan Nabi Zakaria yang ditulis ratusan tahun sebelum Yesus lahir. Di Zakaria 9 ayat 9 dikatakan, bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem, lihat rajamu datang kepadamu. Ini adalah seruan akan harapan pembebasan dari penjajahan pada masa itu. Tapi perhatikan, rajamu datang kepadamu, tapi penjelasan berikutnya, ia mengendarai seekor keledai. Loh. Di dalam pemahaman budaya Timur kuno, seorang raja itu pasti akan menggunakan kuda. Karena kuda itu berarti kegagahan, keperkasaan. Kuda berarti datang, pada saat seorang datang dengan kuda, dia berarti akan menaklukkan, akan memerangi, akan menghakimi. Itu simbol dari seekor kuda. Tapi keledai adalah simbol kelemah lembutan dan damai sejahtera. Yesus tidak sedang terpaksa menggunakan keledai karena ia nggak mampu beli kuda. Tidak, dia adalah raja semesta alam. Tapi dia sengaja memilih keledai untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan kerajaan seperti apa yang dia pimpin. Yaitu kerajaan damai sejahtera. Dan ini sangat berbeda dengan raja dunia, saudara. Kerajaan dunia dari dulu sampai sekarang selalu haus akan orang kuat, selalu haus akan perang. Setiap kali ingin menaklukkan sesuatu selalu perang. Setiap kali ingin menaklukkan sesuatu, harus lebih daripada yang lain. Dunia kita haus akan orang-orang yang demikian. Pada saat bangsa Yahudi sedang menderita, mereka lelah dijajah Roma, mereka lelah dengan penindasan, mereka membayangkan seorang raja, seorang Mesias seperti jenderal yang akan memerangi orang Romawi, yang akan menumpahkan darah musuh-musuh mereka. Tapi apa yang Yesus lakukan? Yesus datang dengan keledai. Bahkan Yesus tidak menumpahkan darah musuhnya, justru ia datang untuk mencurahkan darahnya sendiri bagi musuh-musuhnya. Amin, saudara. Ini raja apa ini? Ini raja yang aneh. Seorang raja, seorang pemimpin, dan semua orang itu mengharapkan pemimpin yang luar biasa, dahsyat, keren, gagah.
Tapi Yesus datang dengan keledai. Dia tidak mencurahkan darah orang musuh-musuhnya. Dia tidak menumpahkan darah mereka. Justru dia mencurahkan darahnya sendiri buat musuh-musuhnya. Kelemah lembutan Yesus juga terlihat di dalam ayat 4-7 ini, di mana dia mengendarai keledai beban yang muda. Kenapa harus spesifik ini disebutkan di Alkitab? Karena tahukah saudara, keledai itu punya insting memberontak. Apalagi jika dia belum pernah dilatih. Kata keledai beban yang muda berarti dia belum pernah dilatih oleh siapapun. Dia belum pernah ditunggangi dan pada saat orang duduk di atasnya pasti keledai itu akan memberontak. Pasti keledai itu akan melompat-lompat. Tapi perhatikan, apakah kita melihat bahwa keledai itu menyusahkan Yesus? Tidak. Keledai ini tenang-tenang aja kok gitu. Dia kayaknya menikmati juga. Kiri kanan meskipun banyak orang gitu, oh ternyata dia menikmati juga berjalan bersama Yesus. Maksudnya apa? Di sini kita juga melihat Yesus sanggup menaklukkan keledai muda yang keras kepala ini menjadi keledai yang tenang. Dan apakah dia menaklukkan dengan kekuatan, dengan ancaman? Kamu kalau enggak nurut ya, kamu kalau enggak tenang saat aku datang kepadamu, nanti kamu enggak diberkati, nanti kamu dikutuk. Tuhan tidak mengatakan itu. Dia menaklukkan keledai muda. Dan di dalam Zakaria, juga di dalam Matius, dengan kelemah lembutan. Apa maksudnya ini buat kita? Yesus sanggup menaklukkan hati, menaklukkan karakter yang sekeras apapun. Bukan dengan ancaman, tetapi dengan kasih dan kelemah lembutannya. Amin, saudara. Ini adalah kelemah lembutan yang bukan hanya menyejukkan, tapi menyelamatkan. Dan bukankah ini kabar baik buat kita? Apa kabar baiknya buat kita? Kalau Yesus datang dengan kuda, yang mana pada saat akhir zaman di dalam kitab Wahyu, kita akan melihat Yesus akan datang dengan kuda. Tetapi kalau Yesus datang dengan kuda pada Matius pasal 21, di mana dia belum menebus manusia, saat dia datang dengan kuda, dia datang dengan penghakiman, dia datang dengan penaklukan, berapa orang yang bisa selamat, saudara? Halo? Tidak ada. Karena semua manusia adalah musuh-musuhnya Tuhan. Sadarkah saudara dan saya bahwa kita adalah musuh-musuhnya Tuhan? Saat kita memberontak kepada Tuhan, saat kita lebih mementingkan diri kita sendiri, saat kita berpusat pada diri kita sendiri, kita sedang menyatakan bahwa saya nggak butuh Tuhan. Saya adalah raja atas diri saya sendiri. Dan kalau Yesus datang dengan kuda, tidak ada daripada kita yang bisa duduk di tempat ini. Tapi kabar baiknya adalah Yesus datang dengan keledai. Terlihat bodoh bukan? Tapi itulah raja yang kita sembah. Lalu kenapa kita ingin terlihat pintar dari orang lain? Kenapa kita ingin terlihat menaklukkan orang lain? Kenapa kita ingin terlihat untuk bisa lebih daripada orang lain? Bukankah Yesus sendiri bahkan mencurahkan dirinya buat musuh-musuhnya? Dan raja yang lemah lembut ini bukanlah raja yang menaklukkan teritori. Dia bukan raja yang menguasai wilayah, yang mau mengalahkan wilayah-wilayah, tidak. Dengan dia datang dengan keledai beban yang muda, Yesus sedang ingin mengatakan, yang saya mau taklukkan adalah hati manusia yang keras. Yang saya mau taklukkan adalah karakter-karakter manusia yang keras seperti keledai ini.
Dan apa yang bisa melembutkan hati yang keras? Seorang berkata, keras dibalas dengan keras, yang terjadi adalah kehancuran. Tapi Yesus tidak datang dengan kekerasan. Dia datang dengan kelemah lembutan. Hal ini menolong kita untuk kita juga berpikir, selama ini kalau kita menghadapi konflik atau perlakuan tidak adil dalam minggu ini, atau orang bersalah kepada kita, atau kita merasa dia adalah musuh kita, apakah kita bersikap seperti kita datang dengan kuda perang, atau kita datang dengan keledai? Kita datang dengan kuda perang, berarti kita ingin membela diri kita ingin kita ingin lebih dari, delok ke yo kowe, aku bisa jauh lebih daripada kamu. Itu artinya kita datang dengan kuda perang. Kita datang dengan amarah, kita datang untuk keinginan membalas. Tanpa sadar, kita sedang bukan menyembah Raja Yesus. Kita menyembah Raja dunia. Atau kita datang dengan keledai, kelemah lembutan, dan pengampunan. Dunia mengajarkan kita untuk membalas dendam. Dunia mengajarkan kita untuk menginjak orang lain supaya kita naik. Atau menggunakan kekuasaan untuk menindas. Tetapi Injil mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati ada pada kelemah lembutan dan kerendahan hati. Amin, saudara. Maka itu Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dan kita bisa melakukan ini karena Yesus sudah terlebih dahulu melakukannya buat kita. Amin, saudara. Dan yang terakhir, dia adalah Raja yang mengecewakan. Tolong bantu saya baca ayat 8 sampai 11. Amin. Kalau tadi kita melihat bahwa Raja yang datang, Yesus adalah Raja yang meminjam, bukan yang kaya, bukan yang memukau dengan kekayaannya. Yang kedua, kita melihat dia adalah Raja yang lemah lembut, Raja yang menaklukkan hati, bukan menaklukkan teritori. Tapi yang ketiga, kita akan melihat dia adalah Raja yang mengecewakan. Perhatikan ayat 8 dan ayat 9. Di mana pada saat itu Yerusalem berubah menjadi lautan manusia. Ada sebuah antusiasme yang luar biasa dari orang-orang. Mereka menghamparkan pakaian mereka, ini kayak karpet merah gitu ya, untuk seorang raja. Mereka memotong ranting pohon dan melambaikannya. Mereka berseru, Hosana bagi anak Daud. Saudara, kata Hosana di dalam bahasa Ibrani, itu artinya adalah selamatkanlah kami sekarang. Jadi Hosana itu bukan sekedar lagu pujian, bukan. Hosana dalam bahasa aslinya itu adalah sebuah teriakan minta tolong yang mendesak. Dan kenapa mereka minta tolong? Ya kembali kepada sejarah. Karena mereka sedang dijajah oleh Romawi. Mereka ingin diselamatkan oleh Yesus dan Yesus memang sepertinya melakukan parade tandingan sehingga orang-orang mau tidak mau berekspektasi, wah inilah yang akan menyelamatkan kita. Inilah Sang Mesias, inilah Raja yang akan membebaskan kita dari Romawi. Dan mereka berseru, Hosana, Hosana, selamatkan kami sekarang.
Jadi mereka menganggap Yesus dengan dia datang ke Yerusalem, berarti Yesus pasti akan melakukan sesuatu untuk mengalahkan Romawi. Yang mereka inginkan adalah perubahan keadaan. Ingat di poin yang kedua, Yesus tertarik untuk menaklukkan hati, bukan wilayah. Tetapi yang ketiga, orang-orang mengharap perubahan kondisi, perubahan situasi. Mereka tidak mengenal siapa Yesus. Buktinya apa? Di ayat 10, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, siapakah orang ini? Loh. Jadi mereka rame-rame ke situ, mereka nggak tahu siapa. Ya memang karena manusia itu kan suka yang seru-seru gitu kan, suka yang rame-rame. Jadi kalau misalnya ada orang kecelakaan gitu, lihat satu orang, wah semuanya jadi ikut. Apa tuh? Ya nggak tahu, lihat aja kan gitu. Sama orang ini juga begitu, hosana. Tapi siapa tuh? Ya nggak tahu, pokok main rame wae gitu. Atau kalaupun tahu namanya, di ayat 11 orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus. Yesus hanya dianggap sebagai nabi. Tidak berbeda dengan saudara-saudara kita yang hanya menganggap Yesus sebagai nabi. Oh, Yesus hanya dianggap sebagai nabi karena mereka pernah mendengar Yesus melakukan mujizat. Mereka pernah mendengar Yesus memberi makan 5.000 orang. Mereka mendengar hal-hal besar yang dilakukan Yesus, sehingga mereka berharap Yesus akan melakukan hal-hal besar juga untuk mengalahkan Romawi. Tapi sayang sekali, Yesus adalah raja yang mengecewakan ekspektasi mereka. Kalau saudara baca perikop setelahnya, apa yang Yesus lakukan? Yesus menyucikan. Yesus tidak menghancurkan benteng Roma, Yesus tidak menghancurkan musuh-musuh tentara Roma, malah Yesus mengusir orang-orang yang ada di bait Allah yang berjual beli. Gimana sih? Kalau saudara baca perikop-perikop selanjutnya, Yesus malah mengecam orang Farisi dan ahli Taurat. Kenapa yang malah dimusuhi, kok malah kesannya bangsa Israel, betul gak sih? Yang mereka harapkan, Yesus akan memusuhi bangsa Romawi, tapi yang Yesus lakukan, Yesus malah mengecam orang Farisi, ahli Taurat. Yesus mengusir orang-orang Israel yang ada di bait Allah. Ini Yesus ini gimana sih? Dan yang lebih parahnya, pada saat di hari Kamis, Yesus tidak menghancurkan musuh-musuh tentara Romawi, ia justru membiarkan dirinya ditangkap oleh tentara Romawi. Sehingga pada hari Jumat pagi, waktu Pontius Pilatus mengumpulkan orang-orang banyak, apa yang mereka katakan? Salibkan dia. Hanya dalam hitungan hari, kerumunan yang berseru, Hosana, Hosana, selamatkan kami sekarang. Di hari Jumat, dia berseru, salibkan orang ini. Emang orang ini mengecewakan. Orang ini tidak sesuai dengan ekspektasi kita ternyata. Orang ini bukan raja yang kita harapkan. Yesus mengecewakan ekspektasi politik orang Yahudi. Yesus tidak memenuhi daftar keinginan mereka. Dan kalau kita mau jujur, bukanlah Yesus juga mengecewakan ekspektasi kita? Halo. Kalau kita mau jujur, bukankah itu yang kita rasakan dari Yesus? Kita kecewa saat doa kita nggak dijawab sesuai keinginan kita. Sakit kok nggak sembuh-sembuh, ekonomi kok nggak bangkit-bangkit. Dia mengecewakan keinginan manusia yang mau hidup tanpa masalah. Dia mengecewakan ego kita yang ingin nyaman, ingin dilayani. Tapi bersyukur, dia mengecewakan keinginan kita supaya dia bisa memberikan apa yang paling kita butuhkan. Yesus tidak memenuhi harapan orang Israel untuk menggulingkan Romawi, karena Yesus tahu masalah terbesar mereka bukanlah pemerintahan yang tidak adil.
Realita itu nyata, ya. Tapi bukan itu masalah terbesarnya. Masalah terbesarnya adalah perpisahan manusia dengan Allah karena dosa. Dan dia sengaja. Bukankah ini ironi, saudara? Menurut saudara, Yesus tahu nggak sih waktu dia disorak-sorakin gitu, dia tahu nggak besok Jumat dia akan disalibkan? Dia tahu, dia Tuhan. Dia Maha tahu. Tetapi Yesus tetap berjalan ke Yerusalem. Meskipun ia tahu sorak-sorai itu palsu. Yesus tetap melayani. Meskipun ia tahu orang-orang ini akan menyalibkan dia. Karena dia fokus pada kebutuhan terdalam manusia, yaitu pengampunan dosa yang harus dia selesaikan lewat kematiannya di salib. Dia sengaja, dia bersedia menerima penolakan manusia, supaya pada akhirnya kita tidak ditolak lagi oleh Tuhan. Amin, saudara. Dia menerima penolakan manusia supaya manusia yang menolak dia ini bisa diterima oleh Tuhan. Dan kita perlu merenungkan, apakah kita mengikut Yesus seperti orang-orang Israel di Yerusalem yang berseru Hosana, tapi versi kita sendiri. Tuhan selamatkan tubuh saya, Tuhan selamatkan ekonomi saya, Tuhan lancarkan urusan saya. Itu semua doa yang oke, doa yang sah. Tapi pada saat Hosana kita tidak dijawab oleh Yesus, apakah kita berbalik dan berkata, salibkan Yesus? Ternyata Yesus bukan Tuhan. Waduh. Ternyata Yesus bukan Raja. Kita tidak tahu bahwa kebutuhan terbesar kita sudah digenapi oleh Kristus. Saya teringat ada seorang yang bernama Johnny Erickson Tada. Di usia 17 tahun, Johnny ini adalah seorang atlet. Dia pandai berenang, dia pandai melukis, dia anak yang berbakat. Tapi pada usia 17 tahun, Johnny mengalami kecelakaan menyelam yang akhirnya membuatnya lumpuh dari leher ke bawah. Umur 17 tahun. Di mana ini adalah umur yang produktif, umur yang masih muda, masa depan yang penuh perencanaan. Dan sebagai seorang Kristen, dia berteriak, Hosana, selamatkan aku. Dia menangis, dia berdoa, dia memohon kepada Tuhan. Dia mengklaim janji kesembuhan. Ia yakin raja di atas segala raja sanggup memulihkan dia. Sanggup membuat kakinya berjalan. Tetapi Yesus seolah menjadi raja yang mengecewakan. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, Johnny tetap ada di atas kursi roda. Doanya untuk kesembuhan fisik tidak dijawab oleh Tuhan. Johnny sempat depresi berat. Dia marah kepada Tuhan. Dia merasa dikhianati oleh raja yang selama ini dia sembah. Tetapi puluhan tahun kemudian, di dalam perjalanannya, Johnny akhirnya menyadari sesuatu yang sangat indah. Dia berkata, Tuhan mungkin tidak memberikan apa yang aku inginkan, yaitu kesembuhan fisik, kesembuhan kaki. Tetapi dia memberikan apa yang paling aku butuhkan, yaitu keselamatan jiwaku dan pengenalanku akan dia. Melalui kursi rodanya, Johnny melukis dengan mulutnya. Dia menulis puluhan buku. Dia membawa jutaan orang yang difabel, yang cacat, di seluruh dunia untuk mengenal Yesus. Tuhan mengecewakan Hosana Johnny agar dia bisa menyatakan kemuliaannya yang kekal. Amin, saudara. Dia mengecewakan, seringkali mengecewakan keinginan kita
agar dia bisa memberikan apa yang paling kita butuhkan, yaitu dirinya sendiri. Karakternya untuk bisa kita menjadi serupa dengan dia. Untuk hati kita bisa dilembutkan, untuk karakter kita bisa diubahkan. Dan inilah makna dari Minggu Palem. Dia adalah raja yang aneh. Dia bukan raja dari dunia ini. Nilai-nilainya berbeda. Tapi justru apa yang dia lakukan membebaskan kita. Amin, saudara. Kita tidak lagi dibelenggu dengan kesombongan. Kita tidak lagi dibelenggu dengan keminderan. Kita tidak lagi dibelenggu dengan amarah. Karena kita sudah dikasihi oleh Yesus. Dan kita bisa mengasihi sesama kita. Bahkan orang yang memusuhi kita sekalipun. Dan meskipun mungkin hosana kita dikecewakan oleh Yesus, kita tahu bahwa dia sudah memberikan yang paling berharga. Dia sudah memberikan yang paling kita butuhkan, yaitu dirinya sendiri. Oleh karena itu kita perlu bertanya, apakah masih ada hosana kita yang bersyarat sama Tuhan? Tuhan, kalau aku tidak dijawab, aku gak mau lagi ikut Tuhan. Tuhan, kalau aku gak dijawab, aku gak akan mau melayani Tuhan. Apakah kita tetap akan menyembahnya jika dia menjadi raja yang mengecewakan? Tetapi sebenarnya dia memberikan dirinya sendiri untuk kita bisa kenal dan kita bisa nikmati. Mari kita mau datang kepada Tuhan dengan sebuah perenungan ini. Tahukah saudara bahwa Yesus bukanlah raja dari dunia ini. Kerajaannya bukan berasal dari dunia ini. Nilai-nilainya berbeda. Dia raja yang gak gengsian. Dia bahkan mengosongkan dirinya. Dianggap miskin, dianggap kurang, dianggap bodoh, dianggap hina. Untuk bisa memberikan apa yang paling berharga, apa yang paling manusia butuhkan, yaitu darahnya, dirinya sendiri. Sehingga penerimaan kita bukan bersumber dari manusia lagi, tapi bersumber dari Yesus. Kasih kita bukan bersumber dari apa yang ada di dunia, apa yang kita miliki, tapi dari Yesus. Dan kalau kita punya Yesus, kita punya segalanya. Mazmur pasal 23 berkata, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan apapun. Amin, saudara. Mari kita mau datang kepada dia. Dia adalah raja yang berbeda. Tapi bersyukur karena raja itu kita bisa dibebaskan, kita bisa dilepaskan, kita bisa diselamatkan. Mari kita nyanyikan lagu ini.